berfungsi sebagai peredukator, yaitu pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Dalam bidang donor darah sukarela sendiri, kita sebagai anggota PMR Wira berperan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya donor darah kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Di samping itu, kita juga harus menyiapkan diri untuk menjadi pendonor darah. Dari kita untuk mereka. Halo semuanya, perkenalkan saya Wirda Surya Sofia dari kontingen W21. Kali ini saya akan menyajikan video mengenai donor darah. Berbicara mengenai donor darah, dilansir dari New Conversation, donor darah di Indonesia mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Namun, hal ini belum bisa memenuhi kebutuhan darah di Indonesia. Menurut standar WHO, kebutuhan minimal darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong darah per tahun, atau setara dengan 2% dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Sedangkan ketersediaan darah di Indonesia hanya 4,1 juta kantong darah per tahun dari 3,4 juta donasi. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri setidaknya membutuhkan 214 kantong darah per hari, dan sewaktu-waktu dapat meningkat seiring bertambahnya kebutuhan. Jika jumlah ini tidak terpenuhi, maka kebutuhan darah di rumah sakit akan jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan darah di UTD. Sedangkan darah sampai saat ini belum bisa diproduksi. Satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan darah yaitu dengan donor darah. Jadi, yuk mengenal lebih jauh mengenai donor darah. Donor darah selamatkan jiwa. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu donor darah? Menurut buku panduan PMI tentang donor darah tahun 2008, donor darah merupakan kegiatan penyumbatan darah untuk tujuan transfusi darah. Donor darah sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada donor darah sukarela atau biasa disebut DDS. Merupakan kegiatan seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa dia tahu untuk siapa darahnya diberikan. Kemudian yang kedua ada donor darah pengganti atau biasa disebut DDP. Merupakan kegiatan seseorang yang diminta menurunkan darah untuk seseorang dan dia tahu untuk siapa darahnya diberikan. Transfusi darah sendiri merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada seseorang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap merupakan darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, jika kalian akan melakukan donor darah ataupun melakukan transfusi darah, seharusnya kalian tahu terlebih dahulu golongan darah yang kalian miliki. Golongan darah terdiri dari beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang paling sering digunakan yaitu klasifikasi sistem ABO dan klasifikasi sistem Gasus. Klasifikasi sistem ABO. Pada sistem ini golongan darah terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A. Seseorang yang memiliki golongan darah ini ketika pada permukaan sel darah merahnya memiliki antigen A, dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti-B. Golongan darah B. Seseorang yang memiliki golongan darah ini ketika pada permukaan sel darah merahnya memiliki antigen B dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti-A. Golongan darah O. Seseorang yang memiliki golongan darah ini ketika pada sel darah merahnya memiliki antigen O dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti-A dan anti-B. Maka golongan darah ini disebut dengan golongan darah universal karena bisa menurunkan darahnya kepada semua golongan darah. Golongan darah AB. Seseorang yang memiliki golongan darah ini ketika pada permukaan sel darah merahnya memiliki antigen AB, namun pada plasma darahnya tidak memiliki antibodi. Dengan demikian, golongan darah ini biasa disebut dengan resipien universal karena bisa menerima darah dari semua golongan darah. Sistem golongan darah lainnya yang biasa digunakan yaitu sistem Gasus atau sistem RH.
Pada sistem ini, jika seseorang memiliki antigen yang disebut antigen RHD pada permukaan sel darah merahnya, maka orang tersebut memiliki resus positif atau RH+. Jika tidak, maka orang tersebut memiliki resus negatif atau RH-. Apakah darah sepenting itu sampai ada orang yang membutuhkan darah? Ya, fungsi darah sangat penting, yaitu yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Kemudian maut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Darah juga berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi, siapa sih yang boleh menurunkan darahnya? Tentunya aku, kamu, dan kalian semua. Dengan syarat, yang pertama, perempuan atau laki-laki berusia 17 sampai dengan 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani maupun rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, memiliki berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, memiliki kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, memiliki tekanan darah diastolik 50-100 mm raksa dan sistolik 100-180 mm raksa. Yang keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, paru, hati, atau penyakit kulit kronis. Yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan terlebih dahulu untuk donor darah. Lalu, apa sih manfaat donor darah? Manfaat mendonorkan darah. Manfaat yang pertama yaitu kita dapat mendapatkan kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau. Yang ketiga, membuat tubuh kita menjadi semakin sehat karena setelah mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi sel darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi ataupun teman dan berperan dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatnya jumlah donor darah sukarela akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Jika kalian berminat dan sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan donor darah, kalian bisa langsung datang ke unit donor darah terdekat. Namun, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum donor darah. Yang pertama, kalian harus menghindari makanan yang berlemak, minum lebih banyak air putih, tidur dan istirahat yang cukup, hindari aktivitas fisik yang berat sehari sebelum kalian donor, dan jangan lupa membawa kartu identitas. Halo semuanya, kali ini aku udah ada di unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas untuk melakukan donor darah. Sebelum masuk, kita harus memakai masker terlebih dahulu ya. Yuk, ikuti aku untuk mengetahui lebih lanjut mekanisme donor darah. Setelah sampai di unit donor darah PMI terdekat, kalian bisa langsung masuk menuju loket pendaftaran dan menyerahkan kartu identitas. Selanjutnya, calon pendonor akan diberi ID dan bisa menuju ke mesin pendaftaran untuk mengisi formulir donor darah. Setelah itu, calon pendonor bisa langsung masuk ke ruang donor. Sebelum pengambilan darah, kalian harus melewati beberapa ruangan. Yaitu yang pertama ada ruang pemeriksaan dokter. Di ruangan ini kalian akan dicek berat badan, tensi, dan riwayat kesehatan. Selanjutnya ada ruang pemeriksaan HB. Di ruangan ini kalian akan dicek kadar hemoglobinnya. Setelah melewati ruang pemeriksaan dokter, ruang pemeriksaan HB, dan calon pendonor dinyatakan lolos, kemudian masuk ke ruang pengambilan darah. Di ruangan ini, pendonor akan diambil darahnya kurang lebih 350 ml.
Setelah pengambilan darah selesai, kalian bisa mengambil menu donor dan istirahat. Jadi, yuk donorkan darahmu. Pasien selamat, pendonor sehat. Nah, setelah kalian donor darah, kalian bisa istirahat selama 10 menit, banyak minum air putih, dan hindari aktivitas fisik yang berat selama 12 jam ke depan. Kalian juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti kacang-kacangan dan daging merah. Ingat ya teman-teman, setelah kalian donor darah, jangan lupa datang kembali sekitar 62 hari untuk menukarkan darah kembali.